kita akan ikuti sebuah kajian dari Majelis Formula Hati ya, di bawah asuhan Fauzi, yang judulnya atau temanya tema tematik. Jadi kita pilih yang kita rasakan masih up to date dan juga sangat dibutuhkan untuk kita sebagai penguat dan rambu-rambu dalam menjalani kehidupan ini. Untuk pagi ini, insya Allah Ustadz Muhsin Fauzi akan membawakan sebuah tema, yaitu iman kepada hari akhir sebagai motivasi untuk berbuat baik, berprestasi di hidup di dunia ini. Ya, karena kita sudah hafal iman kepada hari akhir, tetapi bagaimana implikasinya agar keimanan itu menjadi sebuah motivasi ataupun menguatkan motivasi kita untuk lebih berprestasi lagi di dunia ini, tidak sekedar sebagai sebuah knowledge, tidak sebagai sebuah pengetahuan bahwa iman kepada hari akhir, tapi mudah-mudahan itu berdampak pada kehidupan kita sehari-hari. Ya, istilahnya itu sebagai tazkirah gitu ya. Jadi pengingat. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum ke tema tersebut, nanti kita akan lanjutkan tadabbur Quran surat ke-20, surat Thaha ayat 78 atau 79 ya. Bagi Bapak-bapak yang membuka Al-Qur'an, silahkan. Ayat 86 ya, Pak. Bapak, ayat 86. Maaf. Oh ya, maaf, 86. Surat Thaha 86. Terima kasih Pak Asep. Ya. Oke, mari Bapak Ibu sekalian, kita mulai kajian Majelis Formula Hati pada pagi ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustadz Muhsin Fauzi, dipersilakan Ustadz. Masih mute Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah majelis yang dirahmati Allah, tidak henti-hentinya kita berikan syukur kepada Allah, terutama pagi hari ini Allah izinkan kita semua untuk bisa bersama di Majelis Formula Hati bulanan. Kita bersyukur Allah tetapkan kita dalam iman dan Islam. Allah berikan kepada hidayah, terutama bisa gabung di majelis ilmu. Semoga semuanya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum materi, mari sejenak bersama Al-Quran, kita akan tadabburi surat Thaha ayat 86 dan seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faraja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Qala ya qaumi alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasanan. Afatala 'alaikumul ahdu am aradtum an yahilla 'alaikum ghadabun min rabbikum فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي. Faraja'a Musa ila qaumihi. Maka Nabi Musa kembali ke kaumnya, ghadbana asifa. Dia marah dan sangat sedih. Ghadbana asifa itu marah dan sangat menyesalkan. Marah dan sedih bercampur. Qala ya qaumi alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasan. Ia berkata, ya kaumku, hai kaumku, bukankah Rabb kalian telah menjanjikan kepada kalian janji yang baik?
Afatala alaikumul ahd. Apakah karena masa itu telah cukup lama atas kalian? Am aradtum ayyahalla alaikum ghadabun min rabbikum. Memang kau ingin halal bagi kalian murka dari Rabb kalian? Dengan terjemahan biasa, apakah memang mau ingin dimurkai oleh Rabb kalian? Fa'ahlaftum mawa'idi, maka kalian menyelisihi janji, yakni denganku. Ya, ketika sudah mendapat berita ada kondisi yang sangat merisaukan tinggal oleh Nabi Musa. Kemudian kaumnya menyembah sapi, yang patung berbentuk sapi. Musa kembali dengan murka dan sedih. Dan ada dialog tadi sebagaimana Allah ceritakan, ya qaumi alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasana. Fatalla alaikumul umr. Apakah karena sudah terlalu lama berpisah dengan saya, atau memang sengaja ingin dapat murka dari Allah? Kalau kita ambil pelajaran penting dari ayat ini, kita dapati beberapa hal yang luar biasa di ayat ini. Yang pertama, cepatnya Nabi Musa merespon kondisi umatnya yang saat itu berubah. Jadi, dari ketaatan menuju kemaksiatan, ini direspon cepat oleh Nabi Musa kembali. Pelajarannya adalah agar kita semua tidak mengabaikan, tidak meremehkan ketika ada kemaksiatan. Terutama kemaksiatan itu dijalani oleh orang yang di bawah tanggung jawab kita. Keluarga. Itu yang disebut dengan la mubalah atau tidak peduli. Ketidakpedulian yang paling bahaya bukan ketidakpedulian karena dia tidak sekolah, adalah ketidakpedulian karena ia berani melanggar kepada Allah. Dengan bahasa lain, berani menentang siksa dari Allah. Dalam salah satu hadis dan terkenal sekali, Rasul mengatakan, ad-dinu an-nasihah. Agama itu nasihat. Cuman banyak masyarakat menerjemahkan an-nasihah dalam bahasa Islam menjadi nasihat dalam bahasa Indonesia. Ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat, maknanya bukan nasihat dalam arti Indonesia. Kalau nasihat Indonesia itu kan ngomong, nasihatin. Gitu. Lalu banyak nasihat loh, gitu. Kebanyakan nasihat. An-nasihat dalam bahasa Islam itu yang diterjemahkan menjadi nasihat itu makna sebenarnya adalah bertindak tulus. Jadi agama itu merupakan tindakan tulus. Tindakan tulus. Kepada siapa kita bertindak tulus? Baru cocok. Kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada pimpinan kaum muslimin, dan seluruh kaum muslimin. Jadi kita tidak tulus kepada Allah. Kita bertindak tulus untuk Rasulullah, kita bertindak tulus kepada pimpinan kaum muslimin. Nah, tindakan tulus kepada seluruh kaum muslimin salah satunya adalah tidak membiarkan mereka dalam keadaan salah, karena akan menyebabkan murka Allah kepadanya. Kasihan kan ada orang dimurkai Allah. Istilahnya kalau mau memahamkan supaya gampang. Kita tahu tentu Allah tidak sama dengan hambanya. Ini ayah itu ada beberapa perintah dan ada beberapa larangan. Dan ada larangan yang itu kalau dilanggar, ayahnya marahnya tak terkira. Ini bocah bisa diusir dari rumah. Benar.
adik kita ngerjain itu. Kita sebagai kakak akan segera, jangan nanti kamu dimarahi. Kalau dimarahi nanti kamu bisa tidak di rumah. Itu namanya tindakan tulus. Masih ngotot adiknya. Akhirnya dia berusaha sekeras mungkin untuk meyakinkan adiknya. Itu namanya an-nasihah. Bukan hanya nasihat dalam arti ngomongin. Tindak terus segala cara dilakukan agar adiknya tadi tidak menjalankan larangan dari bapaknya tadi karena bisa dapat murka yang luar biasa. Tentu Allah SWT tidak sama dengan hambanya, ada seorang maksiat. Maka kita bertindak tulus. Kasihan nanti kalau sampai dimurkai Allah. Karena Allah kalau murka habis dia. Nah, sering saya mengungkapkan gini. Kalau sama-sama mencari musuh, jangan musuhan dengan Allah. Habis kau ntar. Jangan memancing murkanya Allah. Kalau musuhan sama hambanya Allah, ya paling banter dibunuh. Kelar kan? Selesai. Tapi kalau Allah murka, kau diazab selama lama-lamanya. Makanya Masya Allah, semoga Allah tidak murkai. Nah, seorang yang melihat ada orang bakal dimurkai Allah secara istiad, itu maka kasihan. Makanya Nabi Musa itu marah karena ada pelanggaran kepada Allah, tapi di satu sisi sedih karena bisa dapatkan murkanya Allah kalau begini. Nyembah kok patung. Naudzubillah min dzalik. Oke ya. Pelajarannya segera merespon keadaan yang berbahaya, membahayakan. Nah, tidak membiarkan diri kita dalam ketidakpedulian. Memang di sini antara kebijaksanaan dengan kecepatan terkadang perlu seni ya. Apakah segera nanti lagi senang-senangnya nanti kalau dibilangin malah gimana, itu ketepatan aja mencari yang waktu yang paling tepat. Tapi intinya segera, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Musa, faraja'a ila qaumihi ghadbana asifa. Kata para ulama, fa itu menggunakan fa bukan wa ya. Fa itu maknanya melakukan dengan segera. Bahkan tidak ada jeda waktu. Ja'a Zaidun fa amrun. Zaid datang maka Umar langsung datang. Terjemahnya gitu. Fa. Zaid datang maka Umar datang. Zaid datang maka Umar datang. Itu maknanya Umar sama Zaid itu datangnya berdempetan. Tapi Ja'a Zaidun thumma amrun. Zaid datang kemudian Umar. Nah, itu mungkin perlu waktu. Pelajaran kedua dari ayat ini, ada dua analisis gitu yang dipahami oleh Musa. Yang pertama, apakah umatnya ini terlalu lama ditinggalkan sehingga berubah, atau memang sengaja ingin dapat murkanya Allah? Nah, salah satu yang perlu kita camkan itu yang pertama, lamanya apa karena lamanya murka dari lamanya perpisahan dengan Nabi Musa. Lamanya orang dari ilmu, kan kalau bahasa kita sekarang, Nabi Musa itu kan sumbernya ilmu. Orang yang memberikan jalan menuju kebaikan. Nabi Musa udah merasa, apakah karena terlalu lama, udah lama berpisah dengan saya, atau memang sengaja ingin dapat murkanya? Jadi memang lamanya berpisah, lamanya tidak bertemu dengan ahlul dzikir ya, orang yang bisa mengingatkan kita itu bisa menjadi sebab kita bisa jauh. Ibarat kalau orang lagi belajar nyopir, itu kalau lama nggak dibilangin sama pendampingnya, bisa kemana-mana, lupa semua aturan waktu diajari awal-awal. Awas, kencengnya jangan banyak-banyak
Jangan tinggi-tinggi kan masih baru. Yang berikutnya ngasih jedanya agak lebar. Terus jangan tengok-tengok kanan terlalu sering, fokus saja ke depan. Tengok kanan kiri ya sebentar aja. Dan seterusnya. Lama udah nggak dibilang. Nah gitu lagi. Demikianlah hati manusia terkadang begitu. Makanya Allah SWT tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Seterusnya, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Jangan sekali-kali kau ini seperti orang yang melupakan Allah. Maka Allah buat diri mereka melupakan diri mereka sendiri. Nah ini, oleh karena itu kita hendaklah jangan terlalu lama jeda berpisah dari ilmu. Nah, karena kalau lama, orang tuh kalau jarang ngaji atau lama ngaji, oh iya ya, oh iya ya. Karena hati begitu. Terkadang bukan karena kita ingin maksiat, karena lupa taat. Nah ketemunya maksiat, gitu. Lupa taat. Gitu. Itu pelajaran tadi ya, yang kedua. Yang ketiga yang juga menarik, Musa itu langsung membawa perbuatan ia kepada hubungan dengan murka Allah. Apa karena ingin dimurkai Allah? Padahal kan baru itu, belum juga lama. Selamat dari kejaran Firaun, selamat dari perbudakan. Selama bertahun-tahun ia dibudakin, dihina, ditindas. Belum puas apa kalian dimurkai Allah? Nah ini pelajarannya adalah ada hubungan yang cukup erat maksiat dengan murka Allah. Apalagi maksiat besar dalam bentuk menyembah selain Allah. Itu sama saja menantang murkanya Allah. Nah, Nabi Musa itu sedih kalau sampai kaumnya yang baru selamat itu dapat murka Allah kembali karena ulah mereka. Na'udzubillah. Nah, pesannya kita semua semoga terhindar dari seluruh sebab yang mendatangkan murka. Kan ada doa Allahumma inna as'alukal jannah wa ma qarraba ilaih min qaulin wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaina min qaulin wa amal. Saya berlindung kepadamu dari neraka dan apa saja yang membuatku dekat dengan neraka. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Demikian sejenak bersama Al-Quran, kita langsung bahas materinya luar biasa. Menguatkan iman kepada hari akhir sebagai motivasi untuk meraih dunia ya. Saya bunyikan temanya betul. Iman kepada hari akhir sebagai motivasi berprestasi di dunia. Ini menarik, Masya Allah, temanya, tema-tema orang formula hati. Bahwa perlakuan kita kepada hari akhir itu adalah perlakuan orang cerdas. Perlakuan kita kepada hari akhir itu perlakuan orang cerdik. Ketika akhirnya kita telah membangun visi akhirat atau visi ukhrawi, nyata-nyata kita mendapatkan perintah dari Allah, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau lupakan bagianmu di dunia. Suruh wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Posisi dunia itu adalah sebentar, afwan. Oh, agak lumayan. Posisi dunia itu adalah wala tansa nasibaka minad dunya. Yakni jangan kau lupa atas bagian di dunia. Sudah jelas ya. Maka visinya adalah ukhrawi. Meraih kemuliaan, keselamatan, kebahagiaan di akhirat. Dunia gimana dunia? Nah, ada
beberapa hadis Nabi yang bisa memandu bab ini. Misalnya hadis Nabi, ad-dunya khulwatun hadira wallahu mastakhlifukum fiha fanadirun kaifa ta'malun thumma ufiha lakum fa in wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalik fala yalumanna illa nafsa. Dunia itu manis dan hijau dan Allah kuasakan kalian atas dunia. Maka Allah melihat apa yang kalian perbuat. Maka Allah melihat apa yang kalian perbuat. Dan kemudian Allah menyempurnakan atau memenuhi balasannya. Maka barang siapa yang bertemu balasannya baik, mujilah kepada Allah. Jika ketemu balasannya itu tidak begitu, maka jangan mencela kecuali diri mereka sendiri. Allah kuasakan kalian terhadap dunia. Nah, di sana ada riwayat dari baginda Nabi, ni'mal malus salih lil abdis salih. Baik-baik harta yang saleh itu jatuh ke tangan orang yang saleh. Ini riwayatnya perlu diklarifikasi apakah itu riwayat dari baginda Nabi atau dari Abu Bakar. Tapi secara makna luar biasa. Demikian juga Rasulullah SAW kita dapati dari sirah dan syama'il juga makan dari apa yang ia bisa makan, bertempat tinggal dari apa yang bisa ia tinggali, menikahi wanita, ia bahkan juga beberapa kali menikmati hidangan yang enak, ia memakai baju-baju yang tampak baju-baju baju-baju bagus. Oleh karena itu, pemahaman kita terhadap hubungan dunia akhirat ini adalah pertama bahwa akhirat adalah menjadi visi hidupnya orang mukmin. Sebagian ditegaskan oleh Rasulullah, "Man kana tahammuhu akhiratahu ya'tihi dunya wa waraghimah." Barang siapa yang big dream-nya, cita-citanya, visi hidupnya akhirat, maka dunia datang padanya dan dia sudah tidak butuh lagi. Jadi clear, itu memang visi kita ukhrawi. Tidak punya visi duniawi. Terus di mana letaknya duniawi? Nanti dibahas.